15 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 517 Masehi. Ibu dari Nabi Muhammad bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Pada saat kelahiran Rasulullah, kakek beliau bernama Abdul Muthalib melihat ada pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja yang memimpin pasukan tersebut adalah Raja Abraha. Pada saat pasukan bergajah akan mendekati Ka'bah, Abdul Muthalib langsung melindungi pintu Ka'bah tersebut. Ia pun berkata, "Ini rumahmu, kami hanya pelayanmu, dan kami hanya bisa berlindung kepadamu." Lalu Allah pun mengirimkan burung ababil sambil membawa batu kerikil dari neraka. Di malam itu Rasulullah pun lahir. Lalu ibunda Rasulullah berkata, "Ketika aku melahirkannya, aku tidak merasakan sakit sedikit pun." lalu keluarlah cahaya yang menyinari rumah tersebut. Abdul Muthalib pun bergegas datang. Lalu sesampai di rumah tersebut, ia pun mengambil bayi itu dari pelukan Aminah. Dada Abdul Muthalib pun bergemuruh dipenuhi rasa sayang. Kehadiranmu mengingatkanku kepada ayahmu. Sesungguhnya di hatiku kini telah hadir dirimu menggantikan sosok Abdullah. Lalu ia pun menggendong cucunya dan membawanya ke depan Ka'bah dan berkata, Aku menerima Muhammad. ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan mereka, melihat kawan mereka telah menggendong bayi yang akan dibawa pulang, lalu Halimah pun berkata, Aku tak ingin melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim. lalu Halimah pun menemui Aminah dan meminta izin untuk membawa Muhammad. Pergilah jadi ibu menunggumu di sini. Lalu Halimah mengembalikan pada usia 6 tahun, namun pada usia 5 tahun Nabi dibelah dadanya oleh seorang laki-laki yang memakai baju putih. Karena kejadian itu Halimah kembali ke Mekah dan mengembalikan Muhammad. Apa kau mengembalikan kepadaku? Bukankah engkau yang dia tinggal bersamamu? Ya Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah selesai dengan tugasku. Aku takut karena banyak kejadian yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada dua orang berbaju putih membawanya ke bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari badannya. Apakah engkau mengira itu setan? Setan itu tidak akan setan itu tidak akan pernah memasuki jiwa Muhammad. Kemudian hari Aminah mengajak putranya untuk berjirah ke makam ayahnya. Sudah cukup tinggal di Madinah, mereka bersiap pulang. Akan tetapi di suatu daerah bernama Abwa, Aminah jatuh sakit sehingga meninggal di tempat itu. Sejak itu Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya. Ia memberikan kasih sayang yang sangat dalam. Akan tetapi pada saat usia 8 tahun kakeknya pun meninggal. Lalu dia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memiliki perasaan yang halus kepada Muhammad. Suatu saat pada usia 12 tahun Abu Thalib akan pergi berdagang ke Syam. Saat akan pergi ke Syam, Abu Thalib melihat sambil bicara. Demi Allah, pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku. Ketika dalam perjalanan menuju Syam ada pendeta untuk makan dulu. Setelah itu Muhairah tidak membiarkan Muhammad pergi begitu saja. Hai anak muda, Jangan tanyakan apa-apa kepadaku, apalagi tentang Lata dan Uzza. Aku tidak membenci siapapun kecuali keduanya. aku melihat tanda-tanda kenabian pada dirimu. Sesudah dewasa, ia pun bekerja sama dengan seorang janda. Karena kejujurannya, Khadijah pun tertarik dan ingin mengamini Muhammad. Memelihara dari Khadijah. Saat itu Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Pada usia 40 tahun, ia suka menyendiri di Gua Hira. Tempatnya pada tanggal 17 Ramadan bertambahlah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Mula-mulanya ia ketakutan akan kedatangan malaikat Jibril. Aku tidak
sampai 5. Sesudah itu Muhammad pun pulang dan disambut oleh sang istri. Awalnya ia berdakwah secara sembunyi-sembunyi, namun lama-kelamaan banyak orang yang masuk Islam. Beliau berdakwah dan menyampaikan agamanya sendirian di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Banyak sekali kejadian bersejarah dalam dakwah beliau. Pada saat haji wada, yakni perpisahan Rasulullah, beliau menerima wahyu terakhir yang menandai kesempurnaan Islam dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku pada dan aku rela Islam menjadi agamaku." Sesudah melakukan haji wada, Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin 11 Hijriah bertepatan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, yang meneruskan perjuangan Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, merupakan seseorang yang kaya raya dan sifat yang hampir mirip dengan Nabi Muhammad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.